Kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan kembali membawa kami umat-Nya kembali berada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Sungguh kami rindu Engkau berbicara, Engkau menyapa, Engkau menasihati, Engkau menguatkan kepada setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Engkau yang akan ambil alih waktu sepenuhnya. Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan. Sudah kepada hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, hamba-Mu percaya Roh-Mu yang tak terbatas ada bersama-sama. Terima kasih Bapa. Suruh kami mengucap syukur, menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga, pada Tuhan Yesus Kristus Sang Majikan Agung, ya, yang olehnya saya diberi kesempatan untuk terus melayani. Ya. Terima kasih juga kepada hamba-Nya, Pendeta Hanafi, ya, yang sudah yang sudah memegang saya. Saya mengenal pertama kali tahun 2020 waktu bersama-sama ke Israel. Ya. Setelah itu ya paling cuma seelu dari WhatsApp aja. Ya, tapi saya bersyukur ya walaupun sekelumit mungkin pernah dengar ceritanya begitu, tapi kami bersyukur karena kami boleh berangkat ke Israel karena seorang ibu ya yang mengasihi dan dikasihi Tuhan sehingga memberangkatkan banyak hamba Tuhan untuk ya ke tanah perjanjian. Ya. Sebelum COVID ya, waktu itu setelah itu bulan 3 langsung ya diumumkan COVID ya. Kami bersyukur ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya perkenalkan nama saya Yangkep Suyono. Saya melayani di satu gereja unik ya. Karena di Indonesia ini cuma ada 2 gereja ini. Maksudnya ya, gereja ini adalah gereja para penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra. Ya. Satu di Jakarta digembalakan oleh seorang hamba Tuhan dari Bali, tunanetra. Juga yang kedua saya di Malang. Saya bergabung di sebuah organisasi gereja GKI, Jemaat Kristen Indonesia. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin kenal Pak Petrus Agung atau GBCC, Pak Jeffrey Rahmat, ya, itu satu organisasi. Ya. Nah Bapak Ibu, sebetulnya saya dulu bukan seorang tunanetra. Saya mengalami kehilangan penglihatan ketika saya mau masuk ke usia 41 tahun. Jadi saya ini usia saya hampir 60 tahun. Nanti bulan November. Jadi 19 tahun yang lalu Tuhan mengizinkan kondisi saya kehilangan penglihatan karena virus. Saya sudah operasi 2 kali di Jakarta, tapi karena kondisinya absolut ya, sehingga akhirnya tidak bisa ditolong. Ya oke lah, saya masuk di babak kedua ya, perjalanan kehidupan saya ya. Dan saya bersyukur walaupun mungkin waktu itu anak saya 2 ya, yang besar cowok sudah bekerja, yang kecil cewek masih kuliah semester 7 di Universitas Negeri 11 Maret di Solo ya. Itu saya seorang guru. Dan ketika saya kehilangan penglihatan waktu itu awal tahun 2024 ya, saya melayani. Dulu saya adalah seorang utusan misi di suku-suku Tangger. Saya 10 tahun
sebagai pelayan misi di pegunungan Bromo Tengger Semeru. Pasti Bapak Ibu kalau di Malang sudah sangat tahu ya. Saya ada di desa Ranupane, itu desa pos terakhir yang suka naik Gunung Semeru pasti tahu. Saya di sana 10 tahun. Ya. Kami bekerja sama dengan berbagai universitas, lembaga pelayanan, gereja, misi dan sebagainya. Ya. Setelah itu, setelah menikah kami di nomor jajar, ya karena istri saya keterima pegawai negeri, kami pindah turun, dia diterima bekerja di SMP Negeri Satu Wakil, ya, dan akhirnya saya harus tinggal di Malang. Ya, saya dulu melayani, saya memang secara khusus melayani ke desa-desa, ya memang itu panggilan saya. Jadi sampai sekarang saya sebagai seorang tunanetra pun hati misi saya tetap berkobar-kobar ya. Dulu sebelum COVID saya sudah 17 provinsi, walaupun dalam keadaan tunanetra. Saya biasa pergi sendiri, ya, naik travel ke bandara, naik pesawat. Kami punya tim juga sama-sama hamba tunanetra, berkeliling dari pulau ke pulau. Secara khusus saya punya pelayanan khusus di Bali. Setiap tahun saya berangkat ke sana untuk menjangkau para penyandang difabel yang Hindu. Ya, 10 tahun yang lalu dulu cuma 5-6 keluarga. 5 tahun yang lalu kami bisa mengumpulkan 25 keluarga dan yang sudah ada yang dibaptis. Ya. Jadi karena itu memang hidup saya adalah untuk misi, ya, untuk melayani Tuhan apapun kondisinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah kalah dengan orang-orang seperti saya yang mengalami keterbatasan fisik. Ya, itu sekelumit untuk mengawali ya kesaksian saya. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan pujian bersama dengan ini Mas Budi. Ya, ini pemain musik kami di gereja tunanetra. Dulu dia juga awas ya, tapi dia baru sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu saya mengalami kehilangan penglihatan karena saraf matanya rusak karena ya kebanyakan minum. Karena itu ya adik-adik yang masih muda hati-hati dengan minuman keras, karena itu bisa berdampak buruk, salah satunya seperti Mas Budi. Kalau tidak begitu dia tidak akan datang kepada Tuhan dan juga melayani. Pujian ini ketika awal saya menjadi seorang tunanetra, 2 tahun saya terpuruk walaupun saya sudah melayani. Karena memang tidak mudah, seperti saya terlempar dalam gelap di penjara, saya tidak bisa pergi kemana-mana. Sebelum saya bangkit dan kembali, ya, saya meneguhkan hati untuk melayani Tuhan. Lagu ini Tuhan berikan kepada saya, judulnya Indahnya Hidupku. Hidup itu indah bukan karena kita masih bisa bebas melihat, kita masih sehat walafiat, kita memiliki segalanya. Tapi hidup indah itu ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan ada di dalam kita, ketika Tuhan ada di dalam setiap langkah hidup kita. Kiranya ujian ini juga akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan
percaya padamu Tuhan setiap waktu dalam hidupku. Indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setiap menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali kuat. Walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan setiap waktu dalam hidupku. Indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setiap menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali kuat. Indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setiap menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali kuat. Setiap menuntun langkahku, setiap menuntun langkahku, setiap menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali kuat. Aku berjalan semakin kuat. Ketika seseorang berpegang kepada kebenaran, dia akan terus berjalan dan semakin kuat. Oke, ya. Terima kasih Mas Yudi. Ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya dikirimi tema untuk kita merenungkan bersama-sama Yesus lebih besar. Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus lebih besar dari segalanya. Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus lebih besar dari masalah kita, dari pergumulan kita, dari persoalan kita, dari apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Karena memang Dia adalah Sang Maha Pencipta. Ya. Oleh saudara-saudara kita sering diteriakkan Allahu Akbar, Yesus lebih besar. Ya memang Dia adalah Sang Maha Besar. Dialah yang menciptakan, ya, yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena Dia, dunia dan segala isinya ada. Kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30, ayatnya pendek itu ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
Yang harus makin besar siapa Bapak Ibu? Yesus. Bukan kita. Bukan ego kita, bukan aku kita. Bukan keberadaan kita. Bukan gereja kita, bukan pelayanan kita, bukan nama besar kita. Tetapi ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menginginkan posisinya, jabatannya, pelayanannya lebih besar, lebih dikenal di mana-mana. Kadang kita lupa, seolah-olah kita sedang menggantikan Tuhan Yesus yang adalah Raja segala Raja, Tuan segala Tuan, yang harus kita hormati, yang harus kita layani, yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita sembah siang dan malam, sebab dari nyawa kita hidup. Di dalam terjemahan lain firman ini dikatakan dia harus makin bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Ketika Yesus menjadi pusat, menjadi tujuan, menjadi prioritas di dalam hidup kita, maka Yesus yang kita kenal. Dulu saya adalah keluarga non-muslim. Saya mengenal Yesus ketika berusia 22 tahun. Keluarga saya sampai saat ini belum ada satupun yang mau percaya Yesus. Walaupun ketika saya setelah mengenal Yesus secara pribadi, saya pulang ke rumah, ya, ke orang tua, ke saudara saya ceritakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saya tidak lagi, maksudnya bukan menolak, ya. Biasanya kalau orang Jawa kan masih ada tradisi, ya, kalau Tiron atau hari tanggal kelahiran, ya, nah, itu yang biasanya direndamkan bunga, atau di jenang abang. Pasti tahu ya, ibu yang orang Jawa pasti tahu kebiasaan. Atau biasa nyekar ke makam, karena bapak saya sudah meninggal saat saya masih kecil. Dan saya katakan bahwa saya percaya Yesus, hidup saya sudah ada di tangan Yesus, ya. Dan saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya tetap mengasihi ibu, tetap mengasihi saudara, ya. Tetapi saya akan lebih mengasihi Tuhan yang sekarang menjadi juru selamat, ya, hidup saya. Ibu saya berkata, kamu sudah besar, kamu bisa menentukan jalan hidupmu. Dan saya bersyukur, ya. Setelah itu saya menggabung dengan pelayanan khusus untuk suku-suku. Ya, saya dulu pernah ngambil sekolah di Pesat Salatiga, ya kan, untuk pelayanan ke desa-desa, ke suku-suku, ke tempat-tempat yang terasing. Sehingga memang panggilan hidup saya adalah sebagai seorang misi. Oleh karena itu, sejak muda setelah saya mengenal Yesus, saya dedikasikan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita mau mendasarkan hidup kita ini sepenuhnya? Apakah kita ini mau mendasarkan pelayanan kita, pekerjaan kita, masa depan kita, seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan Yesus? Apakah kita mau Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berhak untuk mengatur
setiap langkah hidup kita. Apakah kita membiarkan Tuhan Yesus merebut semuanya, sehingga satu-satunya yang kita ingin, keinginan kita yang terbesar adalah memuliakan Tuhan? Itu tidak mudah. Kata aku di dalam terjemahan teks aslinya bahasa Yunani adalah ego. Ketika ego kita lebih besar daripada kemauan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka kita yang mendominasi. Maka kita yang ingin mengatur. Maka kita yang ingin menentukan. Bukan lagi Tuhan yang kita kenal, yang kita selalu puji, di dalam ibadah kita rayakan, kita masyurkan. Tapi ternyata di dalam praktek kehidupan sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, bukan Tuhan yang mendominasi, tetapi ego kita, aku kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Apa yang dikatakan oleh firman ini tidak semudah membalik telapak tangan, karena ini harus disertai dengan tekad yang kuat, keinginan yang keras untuk kita ini ya, menyerahkan hidup kita, membiarkan Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang berhak mengatur hidup kita seluruhnya. Jujur ya Bapak Ibu, dalam kondisi seperti saya ini, ya istri saya berkata, anak apa sih Pak harus pergi jauh-jauh melayani, di sini kan juga melayani. Memang melayani bisa di mana-mana, tapi panggilan hati ini tidak bisa disangka. Seperti ada api di dalam dada kalau saya tidak pergi untuk melayani. Karena Tuhanlah yang menggerakkan seluruh niat dan kemauan saya untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Kalau dipikir kenapa harus berlelah-lelah, karena apa harus bersusah-susah. Kalau kami mau misalnya melayani di satu tempat, di satu daerah, di satu pulau, saya sudah harus siapkan tiket pulang balik. Supaya apa? Ketika nanti di tempat pelayanan tidak sesuai dengan harapan, saya tidak harus ya kasarannya itu ngemis, minta-minta ya. Supaya dibelas kasihani, tidak. Tapi saya juga harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah suruh untuk saya lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekalipun dalam kondisi saya seperti ini, saya tetap rindu yang menjadi berkat bagi sesama. Saya bekerja sama dengan Ibu Agustin yang saya ceritakan tadi, yang memberangkatkan para hamba-hamba Tuhan yang ke Israel. Saya bekerja sama dengan beliau. Ya, dengan beliau kita punya 400 anak asuh. Waktu itu belum pandemi dan belum beliau mengalami masalah dalam pekerjaan. Kita ada 125 janda-janda yang disantuni. Tiap tahun kita kumpul ya sekitar 500-600 orang, baik itu anak asuh janda-janda, ya hamba-hamba Tuhan ya di pelayanan di pedesaan, di gereja-gereja kecil. Jadi kita ini ingin menjadi berkat, malah bukan membebani orang lain. Oleh karena itu, di dalam hidup saya ini, motonya adalah hidup itu berguna bagi Tuhan, berarti bagi sesama. Jadi Bapak Ibu kalau melihat mungkin ya,
tunanetra yang di jalan-jalan gitu, bawa tongkat pakai bendera, lalu di depannya ada kotak atau tangannya terulur untuk meminta-minta. Di komunitas kami, di gereja kami, ya, itu tidak kami ajarkan. Kita harus memakai sumber daya dari diri kami, mengembangkan diri untuk apa? Mencukupi kehidupan diri sendiri. Ada yang menjadi hamba Tuhan, ada sebagai pemijat, ada menjadi guru, ada yang bisa masak dan sebagainya. Kita bisa mengatur hidup saya sendiri. Jemaat-jemaat yang saya layani banyak yang sudah tua, hidup sendiri, tunanetra, rumahnya terus bersih, kamarnya rapi. Kadang-kadang orang yang awas melihat itu rumahnya berantakan. Jujur iya ya Bang Dita ya. Ini enggak loh, tunanetra rapi. Soalnya apa? Kita pakai rasa. Iya, pakai rasa. Kita selalu tangan ini meraba, oh ini masih kotor, masih. Iya, saya juga biasa ketika saya ngalamin kata istri saya ada misalnya pelatihan dan sebagainya, anak-anak saya masih kecil, saya biasa mandikan, saya cuci baju, masak, nyapu, ngepel, biasa kebentur, biasa kesetrum. Iya. Dan suatu hari ketika saya habis nyambangi teman tunanetra yang pindah rumah, waktu itu saya dan anak lagi sambang mertua di Bandung, yang di Sumedang ya. Saya pulang gitu ya. Tunanetra itu kalau menaruh sesuatu, kalau tidak dipindah oleh orang lain, dia ingat betul. Tapi ketika dipindah dia bingung. Nah, itu biasanya kami naruh dia tolak angin. Nah, tolak angin dulu. Sasetannya kan panjang. Dulu kan zamannya molto itu kan sasetannya kayak tolak angin ya. Bener kan? Nah itu nggak tahu siapa yang naruh ada molto di sini. Saya buka, saya tuang. Kok angin, kok burung. Kalau saya lepeh, saya kumur pakai air hangat, pakai apa? Saya wangi aja. Untung belum saya telan. Ya itu kejadian unik, tapi ini nyata loh Bapak Ibu. Ya itu pengalaman-pengalaman di dalam dunia tunanetra. Ya, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Saya ini pernah melayani, kami pergi ke Nias Timur tahun 2014 sana. Berjalan di lumpur itu 12 jam di atas lutut. Lumpur loh Bapak Ibu. Lumpur dan rawa. Lalu nyebrang jembatannya itu cuma kayu dirobohkan. Jadi kita habis lumpur tanpa harus pakai sandal atau sepatu kan nggak mungkin. Jadi kan licin, gitu. Kalau mijak itu licin. Terus nyebrang sungai, jembatannya panjang sekitar 50 meter. Sungainya dalam, jadi orang yang mendampingi saya itu di depan satu, di belakang satu. Kita berjalan dia, tidak ada pegangannya. Beringsut pelan-pelan. Saya tanya, Dek, apakah di sungainya ini dalam deras terus ada buahnya? Ada siapa ini? Kalau aku lukut jatuh, bisa dicaplok sama bajul ini. Iya. Tapi Tuhan itu tolong, jadi beringsut kayak gitu. 12 jam loh, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu enggak ada yang namanya warung kayak di Malang, GoFood kayak gitu, enggak ada. Kami itu sama energen. Air habis, langsung ditumpah di mulut aja, lumer sendiri. Iya loh Bapak Ibu, itu pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup saya. Sampai baru jam 6 sore sampai di sana, di tepi laut. Kok ada saja gitu ya hamba-hamba Tuhan ini bener-bener di tepi laut di Sabalale namanya. Aduh itu tenaga sudah habis. Ibadahnya jam berapa Pak Pendeta? Oh jam 9 malam baru mulai. Sampai jam 12 malam jemaat belum mau pulang, masih mau nyanyi. Kenapa Bapak Ibu nggak capek? Oh enggak Om, soalnya kita jalan sudah 4 jam di lumpur. Terus nanti kalau sampai rumah, sampai pagi, Tuhan Yesus. Sekarang kita ini enak di kota, ya. Sudah ada sarana prasarana. Males.
minta diperhatikan, minta dijemput, minta dibesuki. Sana tidak ada, jauh tempatnya. Ya. Banyak yang manja, orang-orang yang hidup di kota itu. Sorry, tidak apa-apa, dia tempat aja, nanti saya ambil. Nah. Tapi di sana pengorbanan untuk beribadah, pengorbanan untuk melayani Tuhan, pengorbanan untuk mereka datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Sekarang kita enak, makanya Bapak Ibu sering kali ya kita ini tidak memiliki daya juang yang kuat untuk mencari Tuhan. Katanya Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Kadang-kadang ini cuma omdom, cuma omongan doang. Tapi di dalam praktek hidup tidak menampakkan Tuhan ini besar. Yang orang-orang merasakan orang-orang seperti itu, mbah-mbah yang sudah sepuh. Di sana itu tidak hanya cuma datang dengan badan saja, tapi tekad semangatnya. Ya, lalu Om berdiri ya di dekat pintu pulang. Lalu salaman ya satu-satu. Oh, ada untel-untelan kertas itu. Om, itu berkat dari jemaat. Setiap jemaat itu ngasih, ada yang 1.000, 2.000, 5.000, paling besar 10.000. Kami seminggu di sana, kami 4 orang, 2 hamba Tuhan tunanetra, hamba Tuhan yang masih melihat ya. Kami kumpulkan itu dapat 1 kresek besar. Waktu pulang ke Medan dihitung itu 4 juta lebih. Coba Bapak bayangkan, uang 1.000, 2.000 sampai 4 juta, satu tumpuk Bapak. Itu kita tidak bukan karena senang karena persembahannya, tapi hatinya yang sungguh-sungguh. Selain mereka itu kesulitan karena lokasi, jarak, waktu untuk mengiring Tuhan, tapi juga mereka itu mau memberi sesuatu. Bapak Ibu, seringkali jemaat di perkotaan, di tempat-tempat yang sudah nyaman, kehilangan semangat, kehilangan ya Pak Ibu kasih, kehilangan pengorbanan. Kalau kita ini berkata bahwa Tuhan itu lebih besar dari segalanya, Bapak Ibu, kita memberi untuk Tuhan hitung-hitungan, kita berkorban untuk Tuhan hitung-hitungan, seolah-olah kalau kita memberi 1 juta, kita sudah miskin setelah memberi. Bapak Ibu ingatkan jemaat yang sudah tua, jemaat miskin, memberi 2 peser, itu miliknya terakhir. Katanya firman Tuhan, dia membeli seluruh kehidupannya, diberikan. Tapi apakah dia jatuh miskin? Apakah dia melarat? Apakah dia mati? Firman Tuhan tidak menceritakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ayo buktikan bahwa Tuhan kita ini besar, tidak saja omongan. Praktekkan di dalam hidup kita ini. Kalau dia ini lebih besar dari segala hal yang sedang kita alami. Ya. Kita baru mengalami flu saja kadang-kadang sudah malas pergi ke gereja. Baru hujan, rintik-rintik aja sudah malas ke gereja. Baru ada masalah sedikit aja sudah sambatnya Allah. Ya. Kita baru terkena masalah pekerjaan atau keluarga rumah tangga, kita sudah mogok, tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang melayani Tuhan. Mana yang kita katakan bahwa Tuhan itu lebih besar? Mari Bapak Ibu Saudara buktikan bahwa Tuhanmu itu besar, bahwa Tuhanmu itu memahami seluruh keberadaan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku harus makin berkurang. Apakah ketika kita menjadi kecil, kita ini merendahkan hati kita, lalu orang lain berhak untuk menghina, lalu Tuhan juga merendahkan kita? Justru Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau merendahkan hati kita menyampaikan ego kita. Ketika orang lain berebut untuk mencari popularitas, ketika orang lain berebut untuk mencari kedudukan, ketika orang lain berebut untuk mencari pengaruh di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan,
Kita bekerja ya di sekuler atau di lingkungan di bapak ibu saudara tinggal, dimanapun pasti ada yang namanya persaingan itu. Tetapi apakah ketika kita tidak mendapatkan kedudukan, tidak mendapatkan jabatan, ketika kita tidak mendapatkan posisi, ketika kita di gereja tidak mendapat bagian dilibatkan dalam pelayanan, apakah hati kita ini tetap tulus? Hati kita ini tetap murni? Pengabdian kita, pengiringan kita kepada Tuhan itu tetap memiliki semangat. Karena sesungguhnya yang paling utama dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Bukan pengakuan manusia, bukan sanjungan manusia, bukan pujian dari orang lain. Tapi biarlah semuanya itu datangnya dari Tuhan. Ketika semuanya itu datang dari Tuhan, Bapak Ibu tidak dibuat lemah, Bapak Ibu tidak dibuat marah, Bapak Ibu tidak dibuat iri hati. Tapi Bapak Ibu itu mau ya, menerima apapun dengan sukacita, dengan kerelaan. Pada tahun 2016 ya, saya kembali pergi pelayanan di Sulawesi, di satu desa yang terpencil di tengah hutan, di tengah pegunungan, namanya Desa Rampi. Itu kalau naik pesawat dari Jakarta harus ke Poso. Waktu itu belum ya terjadi ada gempa bumi di Palu ya. Lalu kami datang berangkat tengah malam, sampai di sana mungkin sekitar jam 6 pagi ya. Terus habis itu dijemput oleh travel, kami berangkat ke Poso. Setelah dari Poso kami ke Tentena. Terus naik lagi itu dari Tentena itu sudah jam 8 malam. Nah waktu itu ibu-ibu yang memang tinggal di daerah Bada sana itu naik lagi ya ke atas, bilang, Pak, nanti kadang-kadang kalau kita tidak beruntung nanti tiba-tiba di bawah, di balik pohon-pohon besar di pinggir-pinggir jalan itu kan daerah sana itu sebetulnya masih rawan ya, karena waktu itu ya kelompoknya Santoso ya masih di sana. Tiba-tiba akan muncul orang yang bersenjata lalu memberondong orang-orang yang lewat ya. Terus ibu, ya kalau kita beruntung, kalau kita Tuhan lindungi, jagai, ya kita akan selamat, tidak akan terjadi apa-apa. Wah, ngeri juga ya kalau misalnya ya, ketika itu diizinkan Tuhan, waduh, ya, kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Tapi puji Tuhan kita bisa lewat. Nah, Bapak Ibu, sampai di Bada itu kami sudah jam 1 dini hari. Lalu kita disuruh tidur, ya kita bangun jam 7, jam 8-nya harus berangkat. Dan untuk menuju ke Rampi itu harus lewat bukit-bukit terjal, yang turunan, hutan, ya. Nanti jalan yang berlumpur. Naik motornya itu dimodif tinggi, naiknya harus ngangkat. Motornya itu bawa rantai, bawa mur, bawa baut, bawa kunci-kunci, bawa bensin. Karena memang nanti jaraknya itu sebetulnya cuma 4 kilo, tapi harus ditempuh 10 jam perjalanan. Jalannya itu nanjak seperti ini. Terus nanti kadang-kadang masuk seperti lorong, ya. Kayu-kayu tumbang yang sudah lapuk, jalannya licin berbatu. Kadang kita harus merangkak turun, terus jalan, akar-akar pohon, batu-batu runcing, nanjak terus. Habis itu di bawah itu sudah jurang-jurang. Teman saya yang melihat, saya tanya, Pak, bagaimana? Wah, Pak Yafet, saya takut. Ya, gemetaran dia. Ya untungnya karena saya tidak melihat. Jadi walaupun jurang lah, ya lumpur lah, batu-batu besar lah,
pohon tumbang lah. Ya sudah, kami lewati saja, walaupun juga harus dengan perjuangan untuk kesana. Lalu kalau turun itu seperti ini, Om, pegangan yang kuat Om. Jadi kayak meluncur mainan anak-anak itu. Jadi ini benar-benar lumpur. Satu jengkal dari roda motor itu sudah jurang. Saya tanya, Dek, apakah ada yang jatuh ke jurang? Oh banyak Om. Aduh, hati-hati ya Dek. Oh tenang Om, saya sudah ahlinya. Bapak Ibu pernah naik ojek 1 juta? Saya tanya, pernah? Tidak pernah ya? Ini satu ojeknya 1 juta satu orang. Kami itu 4 orang, satu motornya harus pakai koper kami. Sudah koper kami sudah tidak karu-karu, ya lumpur ya semuanya sudah tidak pikir. 1 juta loh satu orang. 40 kilo ditempuh 10 jam perjalanan. Naiknya sulit, tebing-tebing, ya batu-batu runcing akar pohon. Turunnya itu seperti meluncur kanan. Lalu setelah itu Om, kita akan nyebrang sungai. Bagaimana caranya? Tenang Om, jembatan itu dianyam dari rotan. Itu di atasnya sungai yang deras aliran, Sungai Liang kalau tidak salah namanya. Jadi motor itu mengambang di atas. Nah itu kalau terpeleset ya sudah hilang lenyap sudah seperti itu. Jadi ini benar-benar bertaruh nyawa. Kami dari jam 8 pagi itu sampai jam 6 sore. Badan ini sudah kayak remuk semua. Karena apa? Ya, kita itu naik seperti di bawah motor itu sudah berkaru-karu. Kita itu pegangan sampai tangan ini sakit semua, kaki sakit semua. Tapi itulah resiko Bapak Ibu untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak akan pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan itu di sana itu mayoritas banyak di TGI ya di sana. Om, puji Tuhan Om bisa sampai ke sini. Loh kenapa? Iya Om, majelis daerah saya itu Om, lihat jalan seperti itu balik kucing, balik kucing. Kenapa kok balik kucing? Takut Om. Om baru pendakian boleh sampai sini. Iya, tapi ya ini seperti jantung, ini ngeri-ngeri sedap ini. Kalau teman saya melihat aja sudah kencing-kencing kok. Karena takutnya. Pulangnya kami naik pesawat. Ini pesawatnya ke Palu cuma 30 menit. Tapi ya nunggu 1 minggu baru ada. Harganya cuma 300.000 pesawatnya. Ojeknya 1 juta. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan membawa kita ke tempat di mana itu tidak menyenangkan bagi daging, apakah kita ini mau? Wah, kan bisa milih. Hidup ini pilihan, Bapak Ibu bisa milih. Orang kalau bisa, gerejanya besar, megah, alat musiknya lengkap, ya semua pekerjanya dapat gaji, gitu ya. Jemaatnya kaum profesional, pengusaha, gitu ya. Mungkin perpuluhannya 1 bulan bisa 1 M. Waduh, sudah kaya raya ini Pak Hanafi. Sudah bisa ke Israel berkali-kali ini. Nah, ya. Maunya orang kan gitu, enak, nyaman, jauh dari kesulitan dan kesusahan. Orang melayani Tuhan kadang juga milih-milih. Ya. Jujur Bapak Ibu, sekarang dekat aja kalau Bapak Ibu suruh jalan 6-8 jam. Dulu saya melayani pertama di suku Tengger itu jalan 6-8 jam ya, dari gunung yang bawahnya gunung Penanjakan turun ke lautan pasir, jalan di pasir di kaldera itu ya. Itu jalannya itu untuk muteri itu, luasnya padang pasir Bromo itu kan 5.000 hektar. Jalan itu bisa 2 jam saja, lalu padang rumput, lalu naik tebing, turun lagi menuju desa Ranutan. Tidak ada kendaraan, tidak ada fasilitas, tapi kita juga harus tetap melayani. Coba Bapak Ibu sekali-kali pergilah ke desa, ke tempat-tempat yang sulit.
Ya, walaupun tidak se-ekstrim yang pernah saya alami, tapi supaya Bapak Ibu itu ya bisa membangkitkan jiwa Bapak Ibu bahwa ternyata kita ini kecil ya. Ternyata kita ini tidak ada apa-apanya ya, dibanding dengan kebesaran Tuhan ya. Dengan orang-orang yang dalam kondisi minim, terbatas, terpencil, di pelosok, di pedalaman, yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segala fasilitas yang sangat kurang. Tapi mereka mencari Tuhan yang besar dengan tekad yang gigih, dengan semangat yang pantang menyerah. Bagaimana upaya kita dengan fasilitas yang begitu banyak, dengan kenyamanan yang kita miliki? Ya. Walaupun mungkin ya saya tanya tadi Bapak Pendeta Nabi, tempat ini yang masih ya mewah, dipinjemi. Sama tempat ibadah saya itu di perumahan Bukit Dieng di Blok G nomor 7. Itu saya juga dipinjemi 10 tahun. Free, gak bayar. Kalau kontrak ya antara 40 jutaan 1 tahun. Gereja tunanetra, sumber dayanya, dananya minim. Selain tunanetra, para lansia, orang-orang tua yang tidak produktif yang saya layani. Tapi apakah saya harus menolak atau memilih orang-orang yang kaya, pengusaha? Tidak. Itu kepercayaan Tuhan. Saya harus kerjakan dengan segenap hati. Buktinya 10 tahun kita dipelihara. Saya itu 0% dari pelayanan tempat gereja saya. Tuhan pelihara saya sebagai pendoa syafaat. Jadi Tuhan kaitkan seperti saya dengan Ibu Agustin dan juga dengan temannya. Hidup saya dipelihara Tuhan dari sana. Sebagai pendoa syafaat saya bekerja secara profesional seperti saya kerja di kantor. Gitu. Kita setiap Selasa, Kamis naik ke menara Tuhan, berdoa berjam-jam di sana. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin membuktikan bahwa Tuhan itu lebih besar sekalipun minim fasilitas, sekalipun tidak ada fasilitas, apakah bukti dari apa yang kita katakan sesuai dengan firman itu benar-benar nyata, benar-benar kita alami dalam hidup kita ini? Kalau enggak, cuma omong doang, cuma teori. Padahal kekristenan itu adalah praktek hidup. Kekristenan itu adalah jalan hidup yang tampaknya, yang jejaknya itu bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dirasakan, bukan katanya. Jadi apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami Tuhan yang besar ini dalam hidup kita? Jangan cuma senang kalau diberkati, jangan cuma senang kalau kita tetap sehat, keluarga kita bahagia, anak-anak berhasil, pekerjaan sukses, pelayanan, wah luar biasa, diberkati. Tapi kalau kondisi kita sebaliknya, bagaimana sikap hati kita ini? Apakah kita tetap mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang besar? Yesus itu lebih besar dari segalanya. Apakah kita ini percaya? Seringkali orang Kristen itu cuma beragama saja. Padahal orang yang beragama belum tentu dia bertuhan. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup ini, fasilitas, kemapanan, kemewahan tidak pernah mempengaruhi tekad semangat kita untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Tidak pernah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ego kita ini yang besar, maka Tuhan itu jadi kecil, kuasanya tidak nampak, tidak bisa dirasakan oleh orang lain.
Tetapi kita mengizinkan Tuhan yang besar itu menguasai hidup kita ini, maka ego kita, aku kita ini akan semakin kecil. Itu baru akan berdampak kepada orang lain. Itu akan baru berdampak dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau tidak, ya kekristenan cuma sekedar agama. Saya tidak mau. Ya. Dulu saya sudah punya agama. Saya menjadi Kristen, saya bukan hanya sekedar ikut anut geruduk ngalor ngidul, enggak. Saya mempertaruhkan hidup saya. Saya meninggalkan keluarga saya meninggalkan iman lama saya. Saya harus lebih serius, saya harus lebih sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu besar dalam hidup saya. Makanya ketika saya mengalami kondisi seperti ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang tidak tahu, ya, menganggap saya itu kena kutuk karena itu dosa, karena kesalahan saya, ya, karena saya kurang iman, saya kurang berdoa. Apakah mereka tahu kalau saya berdoa? Harus saya ceritakan. Apakah iman saya harus dibelah pikiran saya supaya muncul kata-kata iman? Tidak perlu, Bapak. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain. Tapi ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukti itu nyata dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi karena itu Bapak Ibu, jangan pernah terpengaruh, ya, kekristenan kita ini ingin menjadi seperti A, B, C. Enggak perlu. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Karena Tuhan menjadikan kita ini unik dan setiap kita ini berbeda satu dengan yang lain. Kita tidak perlu ngekor, ya, nama besar atau ketenaran orang lain. Jadi kita minta Tuhan yang besar menguasai hidup kita, maka Tuhan akan memakai kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada Bapak Ibu, ya, kita buktikan bahwa kita memiliki Tuhan yang besar di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam perilaku kita. Orang akan melihat Yesus itu ada di dalam diri kita. Orang akan merasakan Yesus di dalam perkataan kita. Orang akan dijamah oleh Yesus melalui perbuatan kita. Kalau Yesus itu lebih besar, artinya Yesus itu menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Baik kita ini tidur, baik kita ini bekerja, baik kita beraktivitas, baik kita melayani, dimanapun kita berada, seluruh kehidupan kita sudah sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan, bukan lagi aku. Aku ini siapa? Aku ini bukan apa-apa. Tapi Tuhan itulah Tuhan, Sang Maha Pencipta. Dia yang sudah memilih aku dan menjadikan aku supaya hidupku ini berharga di mata Tuhan dan berguna bagi sesama. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu daripada hanya sekedar rutinitas keagamaan, seremonial tata cara beribadah. Memang itu diperlukan, tetapi itu tidak membawa kita ke surga. Yang membawa kita ke surga ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita membuktikan bahwa Yesus itu besar. Itu ada di dalam setiap penyertaannya. Sehingga orang lain itu akan melihat Yesus. Apakah harus selalu berhasil? Belum tentu. Apakah penderitaan itu berarti kita kena kutuk atau kita tidak diberkati oleh Tuhan? Belum tentu. Tetapi Tuhan itu memiliki cara dan maksud yang berbeda-beda supaya Tuhan itu dimuliakan di dalam dan melalui hidup kita, supaya kasih-Nya itu mengalir di dalam dan melalui hidup kita. Dan hanya Yesuslah satu-satunya yang kita kasih, dan hanya Yesuslah satu-satunya yang kita muliakan, dan hanya Yesuslah satu-satunya yang kita utamakan dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Itu artinya kita berani untuk tidak terkenal, kita berani untuk dianggap bukan siapa-siapa. Tetapi di mata Tuhan kita ini mulia dan berharga. Amin. Jadi karena itu jangan kecilkan Tuhan karena keberadaan kita. Ya. Mari jadikan Tuhan itu besar di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dan di dalam perilaku kita. Sehingga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan yang besar itu akan kita saksikan melalui perkataan perbuatan kita, dari dan dalam hidup kita. Ya, seluruhnya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Sebab Dia yang datang dari surga dan Dia di atas segala-galanya. Dan biarlah Tuhan itu menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Ya, bukan kita yang menjadi segala-galanya. Dan ketika Tuhan sudah menjadi segala-galanya, maka apa yang tidak kita bisa buat, Tuhan akan bisa buat. Apa yang tidak mungkin, Tuhan akan jadikan mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita ini hanya sekedar sebagai orang yang beragama Kristen. Ya, sia-sia Bapak Ibu waktu pengorbanan yang kita berikan. Tapi kita menjadikan Tuhan itu satu-satunya tujuan hidup kita dari dunia ini sampai nanti di surga. Amin. Dan biarlah Tuhan yang bersatu menguasai seluruh hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang lagi Mas Budi. Kali ini saya ingin menyanyikan sebuah pujian Jawa. Amung siji, cuma satu Tuhan. Ya, Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Di sini banyak orang Jawa kan? Suka nyanyi lagu Jawa enggak? Haleluya. Amung siji kang kula sambati, amung siji kang kula pados, manah kula kangen dhateng Gusti, Gusti Yesus kang kula tresnani. Kados siti kang garing kasatan toya, kados ngadeg kangene manah kula, tansah antu dateng Gusti, kula kangen dateng Gusti. Gusti sampun ngantos paduka tilar kula, sun mepuji rina lan bengi. Amung Gusti kang dados ati kula, tansah rumaken dateng paduka, pasrah kesan selaminya lelati
kulo sampai among Gusti kang kulo patosi mana kulo kangen datang Gusti Yesus kang kulo tresnani kados iki kang gawe kasatan toyo kados ngaten mana kulo tansah antu datang Gusti kulo kangen datang Gusti sempurna los patuko nilang kulo sempat puji rinolan wengi ampun Gusti kang dados ati pasrah kesal selaminya lelaki Gusti kang tulus lan setya Gusti sampun ngantos patuko nilar kula rinolan wengi among Gusti kang dados ati kula lan sarumaken dateng atuko pasrah kesan selaminya lelaki Gusti kang tulus lan setya lelaki Gusti kang tulus lan setya lelaki Gusti kang tulus lan setya. Sebelum kita berdoa, kita akan pujikan lagu Yesus terlebih besar, lagu lama. Dan biarlah ini menjadi sebuah komitmen dalam hidup kita, bahwa hanya Yesus yang lebih besar di dalam dan melalui hidup kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya, penyertaan-Nya. Mari sudah saya undang untuk WL dan singer, kita pujikan lagu. Mari kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Apakah selama ini Yesus besar hanya di dalam perkataan? Mari kita wujudkan di dalam tindakan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku
Tuhan. Yesus kami bawa jemaatmu seluruhnya di GUPD ini ke dalam tangan bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Karnavi, ibu dan anak-anak. Mari Tuhan terus pakai, dan biar tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, menyatakan bahwa Yesus lebih besar, dan tempat ini pada akhirnya
benar-benar akan menjadi milik dari GPDI. Kami percaya cara-Mu Engkau akan nyatakan berbeda dengan cara manusia. Seperti apa yang Hamba-Mu dengar kesaksian dari hamba, kami percaya Engkau Allah yang lebih besar dari semuanya, bahkan lebih besar dari pekerjaan Tuhan di GPDI. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Hamba-Mu mengucap syukur. Hamba-Mu ini terbatas, tapi kami percaya Roh Allah yang tak terbatas dan bekerja dalam hidup kami, menyatakan bahwa Allah itu lebih besar, Yesus itu lebih besar dari semua yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk memuliakan. Hamba-Mu sudah berhenti, tapi Roh-Mu akan terus bekerja. Ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk sebelum saya serahkan kepada WL. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Hanafi untuk kesempatannya yang sudah memberi saya kesempatan. Untuk Bapak Ibu Saudara semuanya jemaat dan pengurus dari GPDI, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Suatu saat boleh berkunjung pada Pendeta Hanafi ke tempat pelayanan kami di GKI Mandiri Tunanetra Eklesia ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.